Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik pasti bingung, kok kita masih ibadah di rumah sih? Kok kita masih belajar di rumah? Nah, karena virus corona masih ada di negara kita, jadi adik-adik harus tetap di rumah dulu, belajar di rumah, main di rumah, dan tetap beribadah di rumah supaya adik-adik semua aman. Nah, seperti biasa karena ini hari Minggu, kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau mengajak kita semua berdiri, kita sama-sama mau bergembira, memuji Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Nah, kita angkat pujian, kasih Yesus tak pernah berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setianya tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setianya tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita akan berdoa, semuanya tenang, lipat tangannya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih Yesus yang tidak pernah berubah, yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali untuk datang beribadah. Mari Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya sebentar Tuhan. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama sebentar. Mari Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami Tuhan boleh berperilaku seperti apa yang Tuhan inginkan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kak Tika sebentar yang akan
membawakan firman-Mu. Biarlah Kak Tika Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik tahu ini apa? Siapa yang tahu ini apa? Ya betul sekali, ini Alkitab. Nah kalau kakak sudah pegang Alkitab, berarti saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Tika sebentar, kakak mau mengajak adik-adik semua kembali berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan kembali dengan lagu Saatnya Firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kepadanya. Saatnya kita membaca, mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kepadanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, semuanya ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Mari adik-adik kita membuka bersama. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kalau sudah dapat semuanya, mari kita sama-sama membaca. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang engkau akan lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan kita hari ini adik-adik. Nah, hari ini kita akan merenungkannya bersama dalam satu tema, yaitu aku ini adalah hamba Allah. Nah adik-adik pernah melihat seorang dokter? Pernah melihat seorang dokter? Nah, ini dia gambar dokter untuk adik-adik.
Nah, coba adik-adik sebutkan apa pekerjaan dokter, apa tugasnya dokter? Ya, yang pertama, memeriksa orang yang sakit. Kalau ada orang sakit, datang di rumahnya dokter atau di rumah sakit, dokter yang periksa. Kemudian apa lagi? Dokter ini memberikan obat kepada orang sakit tersebut. Nah, apalagi tugasnya? Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit melalui obat yang diberikan. Nah, adik-adik pernah ketemu seorang dokter? Bagaimana kira-kira kalau misalnya dokter ini tidak mengerjakan tugasnya? Apakah boleh seorang dokter tidak mengerjakan tugasnya? Tidak boleh, karena seorang dokter sudah disumpah. Disumpah itu artinya harus melakukan tugasnya, ya. Nah, hari ini adik-adik kita juga akan belajar dari seorang perempuan yang setia dan taat kepada Tuhan. Dia mau melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Siapakah dia? Dari pembacaan kita tadi, siapa namanya? Maria. Ya, pernah dengar kata Maria? Iya, Ibu Yesus. Nah, pada saat itu Maria sedang berada di dalam rumahnya di kota Nazaret. Ya, Maria sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada seorang malaikat datang. Seorang malaikat datang berkata, "Salam hai engkau Maria, salam bagimu yang diberkati oleh Tuhan." Weh, Maria terkejut. Aduh, apa ini? Apa maksudnya ini salamnya? Nah, dia bilang, si malaikat itu bernama malaikat siapa? Malaikat Gabriel. Lalu malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan dari Allah. Dia bilang, "Maria, jangan takut, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan diberi nama Yesus. Nah, anak itu akan menjadi juru selamat bagi dunia. Anak itu juga akan menjadi raja sampai selama-lamanya dan kerajaannya tak akan berakhir." Lalu Maria bilang begini, "Lah, bagaimana caranya saya bisa mengandung dan melahirkan sementara saya ini belum bersuami, belum menikah?" Lalu malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Roh Kudus Tuhan akan menaruh bayi itu ke dalam kandunganmu dan engkau akan mengandung dan melahirkan anak itu." Terus Maria menjawab seperti ini, "Jadilah seperti yang kau katakan itu, sebab aku ini adalah hamba Tuhan." Lalu malaikat Gabriel itu setelah menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Maria, malaikat Gabriel pergi meninggalkan Maria. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita petik dari cerita kita hari ini? Nah, kita harus taat kepada Tuhan seperti Maria yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang taat. Taat itu seperti apa? Taat itu rajin berdoa kepada Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin sekolah minggu, dengar-dengaran sama orang tua, tidak suka bertengkar sama temannya, tapi menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu mau berbagi, selalu berkata jujur. Jadi harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan seperti siapa? Seperti Maria, pintar. Nah, adik-adik, tapi dalam melakukan ketaatan itu ada saja tantangannya, sangat susah. Seperti lagu yang nanti kita akan nyanyikan, yaitu susahnya aku taat. Nanti adik-adik nyanyikan. Tapi sekarang adik-adik, kakak akan berikan contoh kenapa kita sangat susah untuk menjadi anak-anak yang taat, ya. Nah, kita akan bermain bersama, bermain games. Nah, kalau kakak misalnya bilang semut itu kecil, lingkarannya kecil seperti ini, ya. Kalau kakak bilang gajah itu besar, berarti lingkarannya besar, ya. Nah, kalau semut bagaimana? Kecil. Kalau gajah besar, ya. Oke.
Kalau kakak bilang gajah, sorry. Pada suatu hari seorang kakek digigit oleh gajah. Jadi lingkarannya harus besar ya, bukan kecil. Adik-adik mengikutinya lingkaran kecil atau besar? Lingkaran kecil, ada yang kecil karena melihat kakak lingkarannya kecil. Ya, kita ulang sekali lagi kalau begitu. Pada suatu hari seorang ibu pergi membeli gula di pasar. Terus gula itu dikerimuni semut yang kecil. Wah, kok lingkarannya besar? Nah, harusnya semut itu kecil. Jadi adik-adik, ini adalah contoh bahwa menjadi seorang yang taat itu susah dilakukan, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan sehingga kita ditolong oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menghafal bersama dari ayat hafalan kita. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan teman-teman kita yang sudah sangat pintar mengirimkan ayat hafalannya. Mari kita saksikan bersama. Hai teman-teman, nama saya Intan Karyapa. Saya mau menghafalkan Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Teman-teman, nama saya Marsha Sanarika. Saya ingin menghafalkan Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Teman-teman, nama saya Natalia. Saya menghafalkan Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih teman, bye-bye. Teman, nama saya Kelvin. Saya mau menghafalkan Amsal 23 ayat 18 berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Bye-bye. Teman-teman, nama saya Giflan. Saya mau menghafalkan Amsal 23 ayat 18 berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Hai teman-teman, nama saya Aldi. Saya dari Dapur 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dadah, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arlin. Saya dari Dapur 3. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, haleluya. Teman, perkenalkan nama saya Stephen. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, itu dia teman-teman kita yang sudah sangat pintar menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 38a. Lukas 1 ayat 38a yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita ulang sekali lagi ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, adik-adik silakan dihafal dan dikumpulkan kepada guru-guru pengasuhnya. Nah, adik-adik bagaimana ceritanya? Seru bukan? Nah, masih ingat kan ceritanya? Tadi Kakak Tika cerita tentang apa? Iya, betul sekali, tentang Maria, Ibu Yesus. Nah, tadi dari sosok Maria, kita belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus taat kepada Tuhan.
Walaupun terkadang kita susah untuk taat kepada Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus tetap belajar untuk taat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama, semuanya berdiri, kita mau menyanyikan lagu Susahnya Aku Taat sambil kita mengumpulkan persembahan. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah adik-adik, mari kita lipat tangan bersama. Tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, sungguh luar biasa firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami belajar bagaimana kami menjadi anak-anak-Mu yang akan taat kepadamu Tuhan. Menjadi taat sungguhlah tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Namun kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami sehingga kami menjadi anak-anak yang taat. Bapa, pada hari ini kami bersama-sama datang memohon kepadamu, bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa seluruh anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka di sana, sehingga kami semua boleh merasakan sukacita yang asalnya daripadamu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk adik-adik kami yang akan mengikuti semester ya Tuhan. Engkau memberkati, berikan waktu yang baik, berikan pikiran yang baik, biarlah mereka boleh mempersiapkan semester ini dengan baik, dan saatnya nanti Tuhan mereka boleh mengisi soal-soal yang diberikan oleh gurunya dan membuahkan hasil yang baik pula ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir di sana melawat mereka, biarlah mereka boleh pulih kembali dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk adik-adik kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pertumbuhan umur yang Tuhan berikan kepada mereka, pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah hari-hari yang tersisa Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mama dan papa kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, biarlah senantiasa menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Engkau hadir juga bersama-sama dengan mereka di sana Tuhan, memberikan kesehatan, sukacita, biarlah kami semua walaupun kami sudah jarang bertemu Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa kami tetap bersatu dalam doa kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, sungguh masih banyak yang ingin kami pinta kepadamu, namun kami yakin dan percaya bahwa sebelum keluar dari mulut kami Tuhan, Tuhan sudah mengetahuinya. Ini doa yang kami angkat kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali lagi kakak ingatkan, seperti firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama tadi, kita harus senantiasa taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan setiap hari. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya ajak untuk adik-adik semua di rumah berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dari lagu Ku Mau Taat Pada Yesus. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Nah adik-adik, kembali masih tetap berdiri, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang mengucap syukur. Saat ini Tuhan, ibadah kami telah selesai. Mampukan kami untuk menjadi anak yang taat kepadamu setiap hari Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saat ini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan tetap tuntun dan sertai kami, berkati kami dalam aktivitas kami, dalam bermain, dalam belajar, dan dalam hal apapun itu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan sampai jumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.